tidak bisa melihat, tapi saya senang belajar membaca Al-Quran. Yuk kita belajar membaca Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa'tarafu bidzambihim fasuqqan li ashabis sa'ir. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Assalamualaikum sahabat UMV, kembali lagi dengan konten inspiratif dan menarik dari Al-Quran Braille Official. Dengan subscribe, like, komen, dan share konten inspiratif dari Al-Quran Braille Official, sahabat telah ikut berkontribusi dalam program pemberantasan buta huruf Al-Quran Braille. Mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat UMV. Kembali lagi kita di podcast Membuka Mata Hati. Alhamdulillah di weekend ini cuacanya cerah ya sahabat UMV ya. Karena beberapa hari ini memang kita sudah mendapatkan hari-hari yang cerah gitu. Cialah, hari-hari yang cerah. Begitupun hari ini pun cerah banget sahabat UMV. Alhamdulillah. Dan hari ini juga kita bisa membahas beberapa hal yang tentunya dapat menginspirasi sahabat semua yang ada di rumah, yang lagi istirahat, yang lagi liburan, ataupun yang ada kegiatan di luar. Nah, saat ini tentu saja saya sudah bersama rekan saya ya. Ini sudah tidak asing lagi bagi sahabat UMV, ada Teh Wiwin Widaningsi. Assalamualaikum Teteh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Ai. Katanya kemarin sakit ya? Iya betul. Ya alhamdulillah sekarang sudah enakan kondisinya? Alhamdulillah sudah membaik Teh. Alhamdulillah berarti sudah enak ya? Iya. Sudah bisa menyapa sahabat UMV yang ada di rumah gitu betul. ya. Alhamdulillah. Nah Teh, kita di weekend ini ada bahasan tema tentang etika pertemanan. Menurut Teteh itu gimana sih? Etika dalam berteman tuh seperti apa gitu? Adakah hal-hal yang harus diperhatikan gitu ya untuk menjalin sebuah pertemanan gitu? Ya, menurut saya ya Teh, etika berteman itu ada dua Teh. Ada dua? Oh ada dua. Iya, betul, ada dua. Apa aja Teh? Yang pertama adalah etika dalam bersikap. Yang kedua adalah etika dalam berkomunikasi Teh. Etika dalam bersikap dan etika dalam berkomunikasi. Ya, Oke, terus? Nah, etika dalam bersikap, jadi kita itu kalau bahasa sekarangnya terhadap teman itu tidak boleh toksik ya Teh. Nah, toksik, toksik ya, betul. boleh toksik. Gimana tuh menurut Teteh? Yang pembahasan yang lagi banyak juga itu yang dibahas-bahas di sama youtuber gitu tentang teman yang seperti itu. Gimana menurut Teh Ai? Kalau aku sendiri sih lingkungan pertemanan itu sangat penting ya. Dimanapun, baik itu di lingkungan rumah maupun di lingkungan kerja, lingkungan pertemanan itu sangat penting. Maka untuk menjalin suatu hubungan pertemanan itu perlu adanya kesamaan Teh. Kesamaan itu bukan aku suka ini, dia harus juga suka ini, enggak, tapi kesamaan pemahaman. Kita sama-sama memahami nih. Kamu kondisinya seperti ini, saya kondisi seperti ini. Dia mengerti kita juga mengerti dia gitu. Jadi kalau menurut aku untuk berada di lingkungan toksik ataupun pertemanan yang toksik gitu ya, kataku sih lebih tinggalkan saja karena karena gini, tipe orang itu ada berbeda-beda Teh. Ada tipe orang yang dia bisa mengubah lingkungannya, ya. Ada juga tipe orang yang lingkungan bisa merubah dirinya gitu. Jadi kalau misalnya ada orang yang tipenya dia bisa merubah lingkungannya, maka bagus. Karena kenapa? Karena misalnya ketika ada orang yang bisa merubah lingkungannya, ketika dia berteman dengan lingkungan yang toksik, terus dia bisa merubah lingkungan itu menjadi lebih baik, berarti ada manfaat dan ada hal yang bisa dipetik dari pertemanan itu, gitu kan? Betul. Jadi bisa membawa dan membimbing teman-temannya untuk ke arah yang lebih baik lagi, gitu kan? Entah itu lewat nasihat ataupun mungkin contoh, gitu ya. Tapi yang dikhawatirkan adalah ketika kita berteman dengan lingkungan yang toksik
dan kita terpengaruh ke dalam lingkungan tersebut. Nah itu banyak sekali yang kita temui di luar sana gitu ya. Di luar sana itu banyak sekali kita temui bahwa beberapa orang itu justru malah terjerumus ke dalam lingkungan-lingkungan yang toksik dan mereka terbawa arus gitu akhirnya. Dan ini memang penting sekali kita harus memperhatikan bagaimana siklus pertemanan itu, baik itu siklusnya toksik ataupun tidak, itu tergantung kepada diri kita sendiri. Kalaupun kitanya bisa merubah lingkungan pertemanan itu menjadi lebih baik, bagus. Kalau kita tidak bisa merubah, maka tinggalkan, batasi gitu. Kalau aku sih gitu. Oh gitu, betul Teh. Karena kan di zaman sekarang itu Ya, lingkungan pertemanan itu sangat berpengaruh ya Teh. betul, sangat berpengaruh banget Teh. Karena Misalkan gini, misalnya relasi juga sih. iya betul. Misalnya nih kayak anak-anak zaman sekarang tuh hobinya games, pasti ada tuh komunitas games, komunitas apa. Nah, kalau misalnya kita terpengaruh ke dalam lingkungan tersebut, jadinya malah berdampak negatif ya Teh. Malah berimpact negatif kepada kitanya gitu. Jadi kadang mungkin di satu sisi si orang tersebut, gimana ya kalau misalnya kita enggak sama dengan mereka, pasti saya dijauhin nih sama teman-teman. Kalau enggak, jadi saya juga malah terpengaruh ya Teh. Nah, lebih baik yang seperti itu mah dibatasi aja untuk ininya komunikasinya dan supaya enggak jadi berdampak negatif ke kitanya. Bukan berarti kita tidak boleh berteman dengan teman-teman yang seperti itu, tapi dibatasi aja gitu. Dibatasi bukan berarti kita memutuskan tali silaturahmi tapi hanya membatasi diri kita agar tidak terjerumus ke dalam pertemanan yang tidak sehat gitu kan. Karena banyak sekali kita lihat di pemberitaan sekarang ini, akibat pertemanan ini akhirnya bisa membuli orang lain gitu. Akibat pertemanan ini akhirnya dia membuat suatu tindakan kriminal yang merugikan orang lain, dan itu memang sangat-sangat sering terjadi di lingkungan kita Teh. Apalagi misalnya kalau di lingkungan sekolah menengah atas ya, tawuran lah, bahkan nauzubillah ada yang mabuk-mabuk ya segala gitu. Itu kan bisa dari pertemanan. Makanya itu kita harus pintar-pintar dalam menjalin suatu pertemanan dan memilih mana pertemanan yang baik ataupun mana pertemanan yang tidak baik gitu. Karena bagus juga kalau misalnya kita bisa dekat dengan orang-orang yang mereka itu tahu akan hal positif dan negatif, dan mereka itu bisa menjalani kehidupannya dengan secara positif. Kita pun bisa terpengaruh Teh ke dalam hal-hal positif di dalamnya. Mungkin kayak gini ceritanya ya. Kalau misalnya ada si A, dia bertemu sama si B ini dia itu memiliki suatu komunitas mungkin pecinta hewan gitu ya, pecinta hewan, tapi bukan hanya dia itu harus punya hewan gini, enggak, tapi pecinta hewan itu adalah mereka itu yang bisa merescue hewan-hewan terlantar gitu kan, dan bisa ngasih makan hewan-hewan jalanan atau kucing jalanan atau hewan-hewan yang lain yang berada di jalanan gitu kan. Itu kegiatan yang positif kan, meskipun memang sangat sedikit sekali orang yang melek akan hal itu gitu. Tapi kalau kita berteman dengan hal-hal yang positif seperti itu nanti akan mempunyai efek kepada diri kita dan menumbuhkan rasa empati simpati kita Teh kepada makhluk sesama, baik itu manusia, baik itu tumbuhan, baik itu hewan. Mereka juga berhak untuk yang namanya diperlakukan secara baik gitu. Betul. Jadi lingkungan yang seperti itu yang membawa pengaruh negatif itu lebih baik dihindari ya Teh. Iya, dihindari. Nah, yang membawa pengaruh positif lebih baik didekati gitu. Jadi kita boleh masuk ke dalam lingkungan yang positif. Karena misalnya kayak tadi saya ngebahasnya games, bukan berarti games itu nggak boleh ya Teh. Betul tapi kan sekali. ada waktu-waktunya tertentu. Ada saatnya main games, mungkin yang masih sekolah ada saatnya main games, ada saatnya belajar, ada saatnya istirahat kan gitu ya Teh. Iya, nggak mungkin main games terus kan. Iya betul. Jadi kalau misalnya punya temen nih si A tuh semalaman main games terus, besoknya malah ngantuk nggak bisa ke sekolah. Nah lebih baik teman seperti itu dihindari gitu ya Teh. Iya, karena ada istilahnya Teh, kalau kita berteman dengan penjual minyak wangi maka kita akan ikutan wangi gitu ya. Kalau kita berteman dengan penjual ikan asin maka kita ikutan bawa ikan asin gitu kan. Kalau kita berteman dengan penjual roti maka kita juga ikut-ikut wangi kue gitu kan. Jadi ya bagaimana diri kita bisa menjadi sosok yang baik kalau misalnya kita berteman di pertemanan yang toksik gitu loh. Nah iya betul. Dan kita juga sebagai mungkin
kita punya nih tipe teman yang seperti itu, ya jadi lebih baik di jaraknya juga dibatasi ya teh. Dan kalau misalnya kita terkadang ya teh seperti itu, jadi intinya kita jangan memaksakan, pokoknya kamu harus seperti saya begini, pokoknya kamu harus ikut apa kata saya, harus ngikut kemana saya main, kemana enggak kan. Setiap orang juga punya prinsip sendiri-sendiri. Betul, ya, berteman boleh tapi sendiri. ya tapi saling menghargai prinsip masing-masing. Jadi ada saatnya mungkin waktu untuk teman, ada saatnya juga untuk yang lainnya gitu. Jadi jangan misalnya karena saya nih misalnya sama Teh Ai dekat, pokoknya Teh Ai harus nganter kemanapun saya pergi. Pokoknya Teh Ai meskipun lagi sibuk lagi apa, pokoknya harus nganter. Kan ada juga teh tipe orang seperti itu gitu. Jadi iya betul sekali. Lebih baik dihindari lah gitu ya. Iya dihindari dan memang baiknya gitu ya teh. Baiknya itu memang kita itu harus pintar sih, pintar dalam memilih-milih teman. Bukan berarti kita pilih-pilih teman gitu kan. Betul. Teman boleh berteman dengan siapapun boleh, tidak ada larangan untuk kita harus memilih teman harus yang cantik gitu ya, harus yang pintar, enggak. Kita harus pintar memilih teman itu bukan temannya tapi lingkungan pertemanannya gitu. Kalaupun kita mempunyai teman-teman yang mereka itu good secara fisik gitu ya, secara fisik good looking gitu kan, good looking, cerdas, pintar. Tapi kalau misalnya pertemanannya secara kita lihat itu toksik gitu, atau misalnya malah memberikan sebuah etikanya kurang, memberikan sebuah manfaat yang tidak baik gitu kepada diri kita, ya udah tinggalin aja gitu, daripada kita terjerumus ke dalamnya dan akhirnya kita tidak bisa keluar lagi gitu. Apalagi parahnya kalau misalnya kita sampai berbuat hal-hal yang tidak diinginkan dan itu berdampak negatif ke depannya seperti misalnya narkoba, mohon maaf ya narkoba. Nauzubillah teh. Kalau pertemanan ada di dalamnya itu ada narkobanya, ada minum-minumannya gitu kan, pergaulan bebas gitu kan. Betul. Jadi memang untuk mengetahui lingkungan pertemanan itu toksik atau tidaknya, ya kita perhatikan dulu mereka itu bertemannya sama siapa aja. Terus mereka itu kalau misalnya kemana-mana itu ya seringnya kemana gitu. Kalau misalnya ke tempat yang baik-baik gitu kan, ke pengajian, kajian, ataupun misalnya hanya sekedar liburan refreshing gitu ya, itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kalau dia perginya ke hal-hal yang kurang baik gitu ya, ke tempat-tempat yang kurang baik, atau apalagi tempat itu mengandung hal-hal negatif yang berlebihan gitu kan, ya udah tinggalin aja. Betul. Nah itu yang pertama ya teh. Jadi etika dalam bersikap. Ya itu dia. Nah kemudian yang kedua nih teh kita bahas yang etika dalam berkomunikasi. Nah etika dalam berkomunikasi berarti ada etika juga ya teh dalam berkomunikasi. Betul. Jadi kalau misalnya kita mau berkomunikasi dengan siapapun itu, entah di lingkungan pekerjaan atau di lingkungan keluarga, di lingkungan teman kita juga, itu ada etika-etikanya ya teh. Jadi ada etika yang harus kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari begitu. Misalnya nih, saya misalnya mau menegur Teh Ai misalnya kan, Teh Ai melakukan hal yang misalkan memang kurang baik misalkan ya teh, misalnya atau misalnya kita punya teman yang memang suka melakukan hal-hal yang kurang baik. Nah kita itu mau memberitahu dia dengan cara gimana nih caranya supaya si teman kita tuh tidak merasa tidak nyaman gitu ya teh, tidak merasa tidak nyaman. Terus biasanya kalau dikasih tahu tuh kadang jarang yang menerima gitu aja ya teh. Betul. Kadang suka merasa mungkin kenapa sih terlalu diintervensi, atau merasa kenapa sih emang itu merugikan kamu. Terkadang ada ya orang yang seperti itu, atau teman-teman yang ketika diberitahu, diluruskan tentang sesuatu, mereka nggak terima gitu, ada. Iya, tersinggung sih. Iya betul, lebih ke tersinggung. Padahal niat kita tuh baik gitu ya. Gitu. Nah iya, jadi yang pernah saya dengar juga, jadi kalau misalnya kita mau ngasih tahu tentang suatu hal yang memang perlu diluruskan, atau orang lain melakukan sesuatu yang mesti nih kita kasih tahu. Jadi caranya kita panggil aja orangnya, kita ajak ngopi-ngopi misalnya, diajak makan-makan di mana misalnya, berdua aja nih misalnya, saya sama Teh Ai aja nih, yang lainnya jangan tahu gitu. Misalnya
Teh Ai ngasih tahu saya, Teh, sebenarnya saya mau ngobrol nih gitu. Kita ngopi yuk di mana misalnya, atau kita makan-makan yuk di mana, boleh? Misalnya Teteh ngajak saya kemana gitu, nanti di sana bisa ngobrol secara langsung. Jadi jangan di depan siapapun, misalnya di depan teman-temannya, terus di depan misalnya pasangannya gitu. Kalau misalnya yang udah punya pasangan, kamu tuh ya seharusnya begini loh, seharusnya begitu loh. Kenapa kamu kayak gini? Kenapa kamu kayak gitu? Di depan orang banyak kan itu membuat dia tidak nyaman dan membuat dia merasa dipermalukan. Betul sekali Teh. Karena memang etika-etika dalam berkomunikasi baik itu secara secara pertemanan itu ya kepada teman, baik temennya lebih muda, sepantar ataupun lebih tua gitu ya. Apalagi yang lebih tua ya Teh. Iya, ada hal-hal yang memang ada yang boleh dikatakan, ada yang tidak boleh dikatakan gitu kan. Kalau misalnya dengan yang lebih muda, maka kita lebih menghargai gitu kan, menghargai yang lebih muda. Kalau kita sepantar, kita juga bisa menghormati, menghargai juga gitu. Betul. Karena memang bahasan bahasa dalam berteman, kayak contohnya ya, aku kalau misalnya ke teman tapi usianya lebih muda, meskipun usianya beda 1 tahun gitu ya Teh, tetap aku panggilnya tuh dengan sebutan adek gitu ya kan, tapi tetap dia manggil aku tuh nama gitu kan, nama gitu. Karena memang mungkin ngerasa secaranya tuh sepantar gitu ya, merasa sepantar, tapi aku tetap ke dia tuh adek karena menghargai gitu kan, menghargai dia. Terus kalau misalnya ngomong juga lebih ditahan gitu, lebih tahan tuh kita lebih menggunakan bahasa-bahasa yang memang tidak sampai dia tuh meniru kita gitu loh. Tidak sampai meniru kata-kata yang tidak baik dari kita. Bahkan kalau misalnya kita ngobrol dengan orang yang lebih tua, suara kita jangan lebih tinggi dari lawan bicara kita ya Teh. Mestinya kita lebih merendahkan suara kita. Misalnya ke kakak atau ke mama, iya mah, untuk iya mah atau iya kak, nggak boleh seperti itu ya Teh. Mestinya betul, suara kita tidak boleh meninggi di depan orang yang memang usianya lebih tua dari kita. Iya, kalau misalnya bertemannya sepantar gitu ya, sepantar kayak misalnya aku punya teman sama-sama yang sekarang usianya sama-sama 25, berarti sepantar ya. Sepantar itu ketika kita ngobrol memang kita menggunakan bahasa-bahasa yang lebih gaul gitu ya, bahasa-bahasa yang lebih enak, tapi bukan berarti kita boleh mengatakan hal-hal yang negatif, misalnya kata-kata yang kotor ataupun kata-kata yang kurang baik. Mungkin kalau cuman bahasa-bahasa yang lebih enak didengar gitu, aku kamu gitu kan kalau anak-anak sekarang tuh gue lo gitu kan ya. Kalau menurut aku sih itu suatu hal yang wajar-wajar aja sih kalau buat anak-anaknya sepantar gitu ya. Jangan sampai mengeluarkan kata-kata kotor yang lain gitu Kak, yang sering kita dengar di media-media sosial gitu ya Teh. Mungkin teman-teman lebih tahu kata-kata kotor yang dimaksud tuh apa gitu kan. Nah memang hal-hal seperti itu tuh ditakutkan ya Teh ya, kalau kita meskipun kita sepantar nih, kita ngomong kata-kata kotor atau kita bahasa binatang sampai keluar gitu kan, itu kita nggak tahu perasaan orang itu gimana gitu loh. Betul. Padahal kita tuh sedang berbicara kepada manusia, bukan kepada hewan gitu. Ya gunakanlah bahasa manusia, bukan bahasa hewan. Kalau aku gitu sih. Betul. Kamu tuh lagi ngomong sama aku tuh ya, aku tuh manusia gitu. Kamu manusia ya, gunakanlah bahasa manusia, bukan gunakan bahasa hewan. Kecuali kalau kamu lagi ngomong sama hewan, ya terserah kamu gitu kan. Mana bisa ya Teh hewan bisa ngomong. Iya makanya itu kan sekarang banyak sekali ya anak muda tuh yang bahasa hewan dibawa-bawa gitu ya. Kataku tuh kadang aku suka mikir gitu. Iya, kadang dia itu berbicara sama siapa gitu. Kadang penghuni Bonbin tuh Teh. Penghuni kebun binatang gitu ya, keluar semua makanya. Lah ini gimana gitu. Kamu tuh lagi ngomong sama siapa? Kamu lagi ngomong sama gajah gitu kan. Kamu lagi ngomong sama harimau, kamu lagi ngomong sama apa gitu. Kamu lagi ngomong sama lawan bicara kamu kan perempuan, misalnya apalagi perempuan ya. Harus lebih halus lagi kata-katanya, nggak boleh misalnya kalau kata-katanya itu kasar atau apa gitu, karena perasaan perempuan tahu sendiri kan, lebih apa ya, lebih peka gitu kan. Kalau misalnya pakai bahasa kasar kayak gitu, mungkin ada beberapa orang itu yang menganggap oh memang dia mah karakternya seperti itu, tapi ada juga yang menganggap apa sih kok ngomongnya kayak gitu, nggak enak tahu didengarnya, suka kayak gitu Teh. Iya betul Teh. Jadi yang kedua ini
sama pentingnya dengan yang pertama ya Teh, etika dalam berkomunikasi. Jadi ketika kita berkomunikasi dengan siapapun, dimanapun, itu tetap etikanya juga harus dijaga ya Teh, harus dipakai gitu. Karena Betul. kan etika itu seperti yang ada salah satu teman saya yang mengatakan bahwa etika itu lebih baik atau lebih utama daripada ilmu. Ya, gitu. Dahulukan adab daripada ilmu teh. Betul, Nah, gitu, Teh. Jadi karena etika kalau itu sangat orang penting. berilmu kalau nggak punya adab buat apa gitu. betul. Jadi kalau orang beradab sudah pasti dia punya ilmunya Ya, gitu. Makanya betul. dia bisa beradab karena dia sudah tahu ilmunya Ya, harus betul, apa. betul Teh. Nah, semoga bermanfaat ya sahabat UMV Ya, alhamdulillah. pembahasan kita kali ini ya. Di weekendnya santai-santai ya. Sama Ngobrol UMV di santai. rumah, mungkin ada yang lagi kumpul-kumpul sama temennya nih Iya, teh, betul. ya kan mereka itu lebih kayak ke nonton gitu ya, lebih ke jalan sama teman-teman, mungkin ada yang shopping gitu ya, ada yang shopping, ada yang belanja, ada yang mungkin pengen ngopi-ngopi aja nih Ya, sama teman-teman. santai-santai. Nah, yuk kita bangun lingkungan pertemanan yang lebih baik lagi, kita bangun lingkungan pertemanan yang lebih positif lagi, karena lingkungan pertemanan yang positif, lingkungan pertemanan yang baik bukan hanya berimbas kepada diri sendiri, juga berimbas kepada orang lain. Jadilah orang yang bermanfaat untuk sesama gitu ya Teh ya. Jadilah betul, orang yang Teh. bermanfaat untuk teman kita. Tapi bukan berarti kita mau dimanfaatkan ya gitu. Jangan, Karena jangan. kan ada yang salah persepsi Teh. Iya. Jadi mau dimanfaatkan ya terus enggak gitu. Jadi bermanfaatlah, jadi bisa membantu teman gitu ya, menolong sesama. Beda itu Teh, bermanfaat dan dimanfaatkan. Iya, beda sekali ya. Dengan pertemanan ini kita bisa meraih hal-hal positif di dalamnya, kayak misalnya memperluas relasi gitu ya. Kita bisa mengenal hal-hal yang lebih luas dan mungkin juga bisa menambah ilmu Teh di dalamnya. Kita nggak tahu nih tentang hal A gitu ya, teman kita tahu tentang hal A, kita bisa tahu hal Iya, A itu dari betul. teman kita. Jadi karena kita sharing pengetahuan belajar. gitu. Iya, karena kalau kita lagi nongkrong-nongkrong sama teman itu, usahakanlah bahas-bahas yang bisa saling meningkatkan kualitas diri gitu loh. Jadi penting banget kita Yang bermakna ya, Teh. Iya, penting Iya. banget kita harus tahu nilai-nilai suatu pertemanan kita itu sampai mana gitu. Dan memang janganlah kita berteman dengan yang salah pergaulan gitu, ditakutkan ada hal-hal negatif yang mempengaruhi diri kita seperti yang tadi sudah dijelaskan gitu. Oke, gitu ya sahabat UMV, semoga bermanfaat ya di podcast kita kali ini. Dan ini juga ilmu untuk saya juga dan untuk Teh Ayani, dan mudah-mudahan ini juga bisa jadi inspirasi, jadi referensi juga untuk sahabat UMV yang menyaksikan podcast kita kali ini. Iya, alhamdulillah buat sahabat UMV, terima kasih yang sudah like, comment, share, subscribe-nya. Bagi yang belum subscribe ya channel Al-Quran Braille Official. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya. Buat yang belum follow Instagramnya UMV, boleh banget nih mampir dan follow Instagramnya UMV di @umimaktumvoice. Yang belum mengikuti TikToknya UMV, boleh banget nih mengikuti TikToknya UMV, ada di @umimaktumvoice. Dan yang lagi cari-cari referensi artikel-artikel bermakna gitu ya, itu ada banget di www.umv.or.id, di websitenya ya UMV. Iya, Nah, betul. kalau yang mau tahu postingan-postingan di FB nih anak FB ya, bisa mampir di FB-nya UMV, ada di umv.or.id. Ya, betul. Gitu. Dan di YouTube kita juga ada playlistnya ya Teh. Betul, Ada vlog playlist UMV, playlistnya. ada podcast mengaji bareng, ada ngobrol bareng, ada juga tentang Belajar nasyid ya, juga. Teh. Ada tutorial juga Arab Braille dan yang lainnya. Betul. Gitu, Teh. Jadi yuk mampir yuk ke channelnya UMV di Al-Quran Braille Official ya. Nah, betul. kalau yang mau tanya-tanya tentang gimana sih kalau misalnya mau wakaf gitu ya, mau wakaf Al-Quran Braille, gimana sih caranya, boleh banget telepon atau WA di 0811 911 0800 Betul. gitu. Kalau misalnya
Yang mau transfer wakaf boleh banget di Bank Mandiri 13.000, 14.000, 999 atas nama LSM Umi Maktum Faiz. Saya Ayani. Saya Wiwin Udanisi. Ada operator kita juga Bapak Sakidi. Mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mata saya memang tidak bisa melihat, tapi saya senang belajar membaca Al-Quran. Yuk kita belajar membaca Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa'tarafu bidzambihim fasuqqan li ashabis sa'ir. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir.